Ada satu unit guys mengalami laka nih guys. Mobil plat Jambi, ngantuk apa gimana ini? Oke guys, selamat siang. Kita melanjutkan perjalanan guys ya. Setelah 2 hari kita di rumah, kita melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Estimasi untuk bongkar hari Senin guys ya di Tangerang. Oke guys, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ya. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Februari 2026. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Kita sudah istirahat 2 hari di rumah dan hari ini kita lanjutkan perjalanan. Kemungkinan bongkar di hari Senin ya guys. Karena hari Selasa seperti tanggal merah. Oke, ikutin selalu video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, kita lanjut jalan guys ya. Setelah kita 2 hari di rumah, kita lanjut jalan. Kalau udah di rumah tuh sebenarnya udah males guys ya. Karena suka males buat jalan. Mana nanti tanggal merah lagi guys. Hari Selasa tanggal merah. Jadi kita bongkar di hari Senin guys. Cuaca hari ini mendung guys ya. Tadi pagi aja agak gerimis-gerimis gitu guys. Kalau mendung tuh enaknya adem kita di jalan guys. Kita nggak kepanasan ya kan. Jadi mobil muatan berat adem kita di jalan bannya. Jadi nggak perlu banyak berhenti guys. Tapi kalau udah muatan berat, panas, jalan, itu yang membuat ban nantinya dam, membuat ban meledak guys. Ini di jalan nih, di Jambi nih ada, sepertinya kayak ada pelebaran jalan nih guys. Jalan-jalan dilebarin ini. Aduh, 2 hari di rumah badan pada pegel guys. Aduh. Mudah-mudahan di jalan ini tidak ada kemacetan guys ya. Semoga diberikan kelancaran karena di daerah Betung tuh khususnya sering kalau ada mobil trouble atau mobil mogok tuh pasti langsung macet panjang guys. Dan mudah-mudahan kita nanti ada solar nih guys ya, karena ini solar bisa setengah tangki ya. Stok sih belakang masih ada guys, cuman kalau bisa kita penuhin nanti di daerah Bebasupat. Jadi untuk stok itu jangan kepake ya, isi di Bebasupat tuh sampailah kita ke Jakarta sama stok itu. Jadi kita udah nggak ngisi lagi guys.
Tuh kan lagi ada pelebaran jalan nih guys di Jambi ini. Jalan dilebarin, bagus lah ya. Soalnya jalan tuh pas dia ini. Proses pelebaran jalan. Di depan ini guys, gerbang tol Bayung guys ya. Tol Bayung ini atau tol Jambi ini tol terlama gratis guys. Wih, lama bener. Dan saya nih seumur umur jadi tol ini belum pernah masuk tol guys. Ya karena kalau masuk tol kelewatan rumah guys. Tapi ini bener guys, tol paling lama gratis nih tol Jambi nih. Pertama itu kan dari Bayung sampai ke Sebapo, terus nyambung lagi ke Pijoan. Masih gratis guys. Jadi kadang wajar ya kalau banyak aturan. Tolnya gratis. Pokoknya tol terlama gratis ini ya tol ini guys. Tol Jambi ya, tol Bayung ini nih. Pokoknya di sini kadang yang overload, overdimensi ini dilarang masuk, guys. Ada kawan kita, guys, dari PT Semesta Mandiri. Cuaca hari ini mendung, guys. Tuh, lihat awan nih guys. Ini jam 11.36, setengah 12. Mendung guys ya. Adem guys, adem pokoknya. Ini mah bisa nyetut terus ini nih jalan guys. Apalagi kalau hujan ya. Wah, di depan juga udah mulai hujan nih guys tuh. Udah pada basah kan jalannya tuh. Jadi ban aman, tidak gampang panas jadinya guys. Memasuki daerah Bedengseng guys ya. Jalannya naik turun seperti di Merlung dan Sebrida guys. Nah ini dia jalannya guys. Tapi masih aman sih untuk tanjak-tanjakan turunan di sini guys. Solar sisa 4 kotak guys. Mudah-mudahan nanti di Bebat Supat ada solar nih. Kalau belum ada, terpaksa kita nanti sedot stok yang di tangki belakang guys. Ada satu unit guys mengalami laka nih guys. Mobil plat Jambi, ngantuk apa gimana ini? Pakai satu guys. Lumayan tinggi soal tanjakannya guys. Kita mau memasuki
peninggalan guys, daerah peninggalan. Ini tidak ada penerangan sama sekali guys nih kalau malam nih, gelap. Makanya kita harus hati-hati nih guys kalau lewat jalur sini nih, soalnya nggak kelihatan guys. Nah, nggak ada sama sekali lampu-lampu tuh, nggak ada, kecuali rumah warga. Selain itu nggak ada di sini tuh. Sini nih agak ngeri guys, kalau kita sampai trouble tuh ngeri, jauh kemana-mana soalnya. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kondisi mobil Anda fit ya guys ya, terutama masalah kaki-kaki gitu. Karena waktu itu saya pernah kondisi di daerah peninggalan ini, mobil Polisal guys, gelap soalnya guys, bener-bener nggak ada penerangan sama sekali. Inilah kalau wilayah Sumatera tuh guys ya, kanan kiri pepohonan doang dia tuh, hutan-hutan kayak gitu kan. Beda kalau di Jakarta kan rame, padat gitu. Kalau di sini enggak, rumah tuh bisa berkilo-kilo baru ada rumah lagi gitu guys. Pokoknya kalau bisa untuk wilayah Sumatera ini kita kayak kurang-kurangin jalan malam, kecuali mobil paket ya, karena kan dia nonstop, sama mobil termo tuh biasanya. Tapi kalau selain itu ya sebisa mungkin kita jangan terlalu malam untuk jalan guys, apalagi yang jalannya sendiri gitu, atau main tunggal kayak saya pribadi nih gitu. Saya nggak terlalu malam kalau jalan tuh guys. Nanti lanjut lagi kita di pagi, pokoknya dari pagi sampai jam 9 jam 10 tuh dimaksimalin aja buat jalan, sisanya kita buat istirahat. Apalagi kita belum hafal medan jalan nih, kayak gini nih jalan miring ini tuh guys. Jadi agak ngeri kita kalau mau muatan berat ini. Tuh kelihatan kan jalannya naik turun guys. Pokoknya kalau jalan-jalan begini sebisa mungkin kita jangan terlalu nempel-nempel sama mobil depan guys, karena takut beresiko mobil yang depan ini nggak kuat nanjak kan. Kita kalau terlalu nempel bahayanya nanti kena mobil kita gitu. Dan di sini kan jalannya pun tuh lagi ada penambalan guys, jadi bolong-bolong, lagi proses perbaikan. Karena rata-rata kalau di Sumatera ini mobilnya berat-berat guys, apalagi mobil Sumateranya gitu, itu jarang ada buat muatan enteng, pasti berat-berat ya. Intinya muatan itu pasti over semua, overload. Kadang jalan tuh lagi tanjakan pas turunan, nah di bawahnya ini jalan rusak nih kayak gini nih. Ya harus hati-hati kalau kita belum paham medan jalan tuh. Nggak apa-apa lah kita disebut lemot atau apa, yang penting kan aman ya kan gitu. Intinya jangan pernah menyepelekan jalan di sini tuh seperti apa gitu guys. Pokoknya tetap hati-hati lah ya. Pokoknya jaga jarak aman, jaga jarak iring. Lagi proses perbaikan jalan di sini tuh guys. Jadi kita harus hati-hati kalau lewat sini. Wih, atuh bos. Berhenti, tahu lagi perbaikan malah berhenti di pinggir jalan. Nah, gitu dong, cari tuh yang luas parkiran. Jembatan guys, dulu ini sempat buka tutup karena dulu sempat ini kayak goyang itu guys jembatannya. Ini sih nggak buka tutup, cuman macet tuh guys.
tahun lalu lah ini sempat dibuka tutup, jadi nggak bisa bareng, harus bergantian lewatnya karena jembatan sempat goyang waktu itu. Cuman ini kan yang mau ke situnya agak jelek jalannya, jadi ini agak-agak macet ini. Masuknya daerah mana ya? Peninggalan ya, ini peninggalan ya. Lu sempat beberapa jam kejebak macet di sini nih. Di sini maksimal 35 ton. Sedangkan ini nggak mungkin sih mobil pada 35, pasti pada lebih-lebih, guys. Pokoknya sini udah ada pelang-pelang pemberitahuannya tuh. Dilarang stop di atas jembatan, itu udah pasti lah ya. Jadi waktu dipakai jalan ini goyang jembatan tuh pas kita lewat itu, guys. Nah, ini juga nih kayaknya gantian apa gimana ya. Agak dalam sih itu pas mau masuk ke jembatannya, guys. Dua 28 ton sampai 35 ton. Kadang muatannya doang aja 35 ton, belum mobilnya, guys. Khusus buat mobil-mobil Sumatera sih biasa itu berat-berat ya, guys. Nggak banjir waktu itu, sempat banjir, guys, sempet tinggi nih airnya. Oke, aman, guys ya. Jadi macetnya karena agak jelek aja itu jalannya, guys. Jam 14.27. Waduh, perut udah keroncongan, guys. Tadi berangkat dari rumah jam 10. Pantesan udah lapar jam segini, guys. Cuaca masih aman, guys ya. Mendung-mendung kelabu, guys. Nanti kita istirahat di SPBU Babat Supat, guys. Kalian istirahat, makan, baru nanti kita lanjut jalan lagi, guys. Posisi di Sungai Lilin ini, guys. Tinggal 10 kiloan lagi kita istirahat, guys ya. Kita berhenti nanti di SPBU Babat Supat. Wah, cuacanya mantap, guys. Adem. Ini sekitar 120 sampai 130 kilo ini kita, guys, jalan nih dari rumah sampai nanti ke SPBU itu. Wah, luar biasa, guys ya. Berani ngejos karena keadaan cuacanya adem sih, guys. Mungkin kalau panas, waduh, agak ngeri-ngeri sedap, guys.
bagus ya guys ya, nggak banyak bolong-bolong ini. Mobil depannya berat banget ya guys. Mobil Palembang plat BG. Ini kayaknya muatannya 30 ke atas ini guys. Karena rata-rata mobil Sumatera ini jarang ada yang enteng guys. Kalau perbandingan itu, kalau di Jakarta itu muatan tronton dimuatin engkel, kalau di sini lobang. Perut udah lapar guys, wes lapar nih perut guys, wes keroncongan nih. Jalannya naik turun guys. Harus jaga jarak guys ya kalau jalan nanjak-nanjak nih. Gigi 3 nih guys. Jalan nih guys. Ada perbaikan jalan kayaknya. Solar tinggal 3 kotak. Nanti kita di SPBU kita ini guys, kalau belum ada solar paling kita pindahin stok dari tangki belakang. Pakai gigi 2 nih guys. Ayo, kecepatannya 10. Oh, bukan perbaikan ini, emang jalannya agak jelek aja kali ya. Sebentar lagi kita memasuki SPBU guys. Ini di daerah Babasupat, ini udah masuk daerah Babasupat guys. Paling sekitar 3 kiloan kayak 2 sampai 3 kilo lah ini paling. Dekat sekiloan guys. Tadi depan udah masuk SPBU.
ada guys, solarnya juga. Oke lah, kita makan dulu aja guys. Oke, kita makan guys. Wah, penuh. Oke, kita parkir dulu ya. Oke. Sip. Lurusin dulu guys. Aduh, ini persnelingnya belum normal guys, masih agak susah kadang masuk ke satunya. Oke, sip, sampai kita guys. Aduh. Oke, kita sudah sampai guys ya. Sudah sampai di SPBU Babat Supat. Kita ngademin dulu ban, kita makan ya kan, kita istirahat dulu guys. Ini sudah jam berapa? Oh, jam 3:30. Kita konvoy 2 mobil guys ya. Nah, ini yang engkel bongkar ke Purwakarta. Wah, kotor banget guys ya. Nantilah kita cuci di Bakauheni sebelum nyebrang, nanti kita cuci ini mobil. Karena kalau cuci sekarang ini masih percuma, kotor nantinya.
Tadi udah solar, sekarang AdBlue guys ya. Karena ini Euro 5, jadi dia pakai AdBlue. AdBlue itu untuk emisi gas buang. Jadi biar mobil ini nggak ada asapnya guys. Ini satu jerigen ini 10 liter. Satu tangkinya ini 50 liter. Bisa menempuh jarak 3.300 kilo dengan muatan standar ya. Jadi ini pemakaiannya udah kayak solar guys. Makin jauh, makin berat, makin boros. Memang sedikit agak ribet sih guys kalau pakai AdBlue ini. Kita harus nuang. Kalau yang sebelumnya kan yang Euro 3, Euro 4 itu nggak pakai AdBlue guys. Jadi kalau perjalanan jauh kita harus bawa stok. Karena ini nggak boleh kosong guys. Karena kalau sampai habis, tenaga mobil itu bisa berkurang 40%. Itu info dari dealer guys ya. Ini satu jerigen lumayan guys, ada harganya nih. Tapi ini hanya bisa dibeli di dealer guys. Jadi kita belinya ke dealer langsung. Pokoknya agak ribet dikit. AdBlue tapi warnanya putih guys. Ini warnanya putih. Kalau kena tangan itu kayak kena tetesan lilin, putih dia. Nah, udah yuk. Biasakan kalau sudah kita mengisi dicuci guys ya, biar nggak putih. Kalau AdBlue nih netes nanti putih-putih dia. Nah solar ya biar bersih nanti kita saat ngisi solar tuh nggak kotor tangan guys. Nyuci asal aja ini mah, karena nanti nyucinya kalau udah di pencucian mobil aja guys. Nah untuk jeligennya ini biasanya dipakai untuk stok solar guys. Masih fungsi juga ini, tapi kalau enggak ya paling dibuang. Oke guys, kita lanjut jalan guys ya. Setelah kita mindahin solar, ngisi AdBlue, jadi kita lanjut perjalanan kita guys ya. Kita nggak tidur dulu guys buat hari ini. Karena kita konvoy posisinya. Solar kita udah aman guys ya, udah full tank. Tadi selesai mindahin dari tangki stok ya. Paling nanti kita kalau ngisi lagi kita penuhin di tangki stoknya guys ya. Kalau full tank ini dari Palembang ke Jakarta cukup guys. Nanti paling kalau sudah bongkar di Jakarta kita nyari stok lagi kalau untuk arah ke Sumatera guys. Di tangki stok yang 100 liter masih ada, sama paling ada 1/4 lagi lah di tangki yang tadi 200 itu. Karena tadi udah banyak kita pindahin ke sini guys, ke tangki utamanya. Seperti biasa, bukan betung namanya kalau nggak macet guys. Aduh. Macet. Aduh. Baru gue nyampe ini nih, SPN, Sekolah Polisi Negara guys. Malah udah macet lagi. Nah, ini yang bikin macet tuh. Yang ambil blong kanan. Gimana ini, belum apa-apa udah macet. Aduh. Pokoknya kalau nggak mobil mogok ini mobil laka paling nih guys. Betung mah tempatnya guys. Ada apakah di ujung sana guys? Macetnya panjang berat ini kayaknya guys ini. Waduh.
buka tutup kayaknya nih guys ini. Infonya kemacetan disebabkan ada mobil nggak kuat nanjak guys. Wih, ada artisnya Sunggal guys. Artis Sunggal. Wek 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 wek. Woi, siap. Anjay, artis Sunggal guys, Bang Ibes. Infonya kemacetan sekitar jarak 300 meter kok 300 kilo. Ada mobil nggak kuat nanjak guys. Oke guys, ini dia. Oh itu guys. Penyebab kemacetannya guys, mobil nggak kuat nanjak dari arah sana guys. Jadi dibuka tutup guys ini guys. Oh lagi pengepokan barang itu guys. Sejam kita guys, sejam kita ke jebak macet ini. Jadi buka tutup biar nggak macetnya terlalu panjang kali guys ya. Ini dia guys, penyebab kemacetannya nih. Oh muatan apa nih, besi guys. Oh barangnya dipok. Oh. Oke, kita lolos guys ya dari kemacetan. Kita memasuki kota Palembang guys ya. Kota Palembang di KM berapa ini? 12 ya. Solar kita baru turun 1 kotak guys. Masih aman lah kalau untuk solar guys. Paling nanti kita tambah solar di KM 215 di rest area. Woi, ini timbangan buka nggak ya? Takutnya timbangan buka guys. Kita cek kalau mobil pada banyak yang berarti buka guys. Timbangan Talang Kelapa. Mudah-mudahan nggak buka ya guys. Karena kalau buka nahannya kita kelamaan guys. Jam 12 baru tutup dia. Waduh, buka nggak ya? Kayaknya tutup ya, nggak banyak yang berhenti. Biasa kalau buka ini banyak nih yang berhenti guys di sini nih. Mudah-mudahan tutup ya. Meter lagi guys, tutup kayaknya nih guys. Soalnya nggak banyak mobil berhenti nih.
Aman guys, mudah-mudahan aman. Kita lihat mobil di depan tuh nggak ada yang belok masuk ke kiri guys. Kalau buka biasanya pada dimasukin itu guys. Oke, aman guys. Nah ini dia. Timbangan tangan kelapa guys. Oke, tutup ya guys, nggak buka ya. Mobil yang pada anti solar guys. Udah dari mana aja ini posisinya. Sumatera ini mah guys namanya. Antrian udah keluar kan. Pintu keluar jadi pintu masuk. Di depan ini nanti guys lampu merah macan lindungan. Mudah-mudahan udah aman ya sekarang guys ya. Nah ini di depan ini lampu merah macan lindungan guys ya. Beberapa tahun lalu kan nih agak-agak sempat ada sedikit kejadian yang tidak enak ya guys. Mungkin yang paham beritanya tahu lah ya kan apa kasusnya gitu. Lampu merah macan lindungan. Karena sempat memakan korban jiwa guys, seorang supir dari Lampung. Lampu merahnya masih di depan sana. Pokoknya kalau kita di wilayah Sumatera khususnya nih kalau udah malam lebih baik kita sandar aja guys. Karena banyak kemungkinan terjadi guys kalau di malam hari ini, terutama untuk hal-hal yang nggak baik ya guys ya. Ini dia guys, lampu merah macan lindungan. Wow, lampu merah. Pas lampu merah banget guys. Oke. Nah, ini nih tuh guys. Oke, lampu hijau guys. Jalan. Oke. Buset, kok cepet amat lampu merahnya? Ya Allah. Waduh. Pembersih kaca, guys. Aduh. Kalau masih minta-minta nominal wajar sih kayak 2000 oke lah ya. Kadang yang kurang ajar ini mintanya malak-malak gitu guys, 50, 100. Woi, itu mah udah kurang ajar itu namanya. Bisa kayak gini nih banyak orangnya guys. Cuman ini kayaknya mungkin karena masih sore kali ya.
belum terlalu banyak orang nih, karena masih ramai juga kan kalau jam-jam segini. Oke, maju guys. Kita masuk ini guys, ini daerah Keramasan. Keramasan guys. Nah, ini biasanya banyak mobil yang antri solar nih guys. Oh ini nih pada antri solar. Kayaknya lagi ada solar guys. Oh iya, ada tuh guys. Nah nanti di depan ini ada yang namanya apa ya, lampu merah flyover itu. Jadi kita nanti lampu merah kita ke kanan arah ke tol. Nah itu kadang suka ada anak-anak rese guys di situ. Jadi buat teman-teman yang misalkan yang kesini lewatnya malam arah mau ke tol, sebaiknya pokoknya untuk kayak kaca atau apa ditutup aja guys ya. Kadang mereka suka minta uang, cuman kasih aja uang receh. Tapi kacanya jangan dibuka lebar. Cukup untuk kita bisa ngasih uang aja guys ya. Pokoknya kalau masih minta nominal yang wajar kayak cuman 2.000 itu nggak apa-apa guys ya. Tapi kalau udah yang nominal gede ya gimana ya, jadi jatuhnya malak kayak gitu, jadi pemalakan guys ya. Coba kita lihat nanti nih ada nggak anak-anak rese itu. Nah jadi kita turun ini, kalau yang kanan itu arah Jakabaring. Sebenarnya bisa guys kita masuk dari Indralaya, cuman nggak tahu nih, saya belum pernah nyoba ya. Nah kita lewatnya bisa lewat sini terus nih. Nah kita sini kiri. Sini kita kiri. Nanti kita lihat aja ada anak-anak rese enggak. Karena mereka ini rese pas lampu merah itu guys, pas lampu merahnya hidup. Tapi kalau malam ini biasa sih nggak di ini ya, jadi kayak los aja gitu, lampu kuning kalau malam gini tuh. Jadi kita tinggal pintar-pintar nyalah aja nih. Kalau bisa jangan sampai berhenti kita di sini guys. Pokoknya sih bisa mungkin jangan sampai berhenti guys. Oke kita lanjut aja terus. Oke aman ya. Dan nanti satu lagi pas kita mau masuk arah tol Keramasan itu hati-hati juga kita kalau berhenti guys ya. Sebisa mungkin mending kita nyari rest area aja kalau mau ngopi atau mau istirahat sejenak gitu. Soalnya kalau di tempat-tempat di luar rest area ini terlalu beresiko. Ini nanti kita rencana mau istirahat di rest area pertama guys. Kita ngademin ban, makan dulu atau mandi-mandi gitu guys. Baru nanti kita lanjut lagi jalan sampai rest area berikutnya. Kalau emang udah ngantuk paling kita nanti istirahat guys. Seperti itu. Sudah masuk tol guys ya. Ini masuk tol Keramasan. Alhamdulillah tadi sebelum masuk tol tidak ada halangan atau ada gangguan dari orang-orang rese guys. Jadi aman guys ya. Nah itu sebelah kiri itu
arah Indralaya guys. Nah jadi kalau tadi kita yang arah Jakabaring, nanti ada gerbang tol Indralaya, kita masuk. Nah sini tembusnya guys. Itu baru dibuka sih seperti ini. Oke, kita mau masuk rest area pertama guys ya, di KM 361. Kalau ini rest area-nya kecil guys, nggak terlalu besar. Kalau yang besar tuh rest area kedua, ketiga itu besar. Kalau ini kecil, tapi bisa lah buat kita ngadem-ngademin ban di sini, atau sekedar makan gitu. Kita nyandar dulu, kita istirahat dulu guys di sini, karena udah lumayan jarak, ada ya kali 100 kilo kita jalan ini. Mudah-mudahan kita ke bagian parkiran guys, karena biasanya kalau di sini penuh, karena nggak ke bagian parkiran. Kita coba dulu guys. Waduh, di mana nih parkirnya kita? Oh sini, oke. Bagian kita. Oke, sip. Oke. Bagian kita guys ya. Oke, kita mendarat guys. Kita makan dulu, ngademin ban ya, isi amunisi dulu nih guys. Air minum sediakan sendiri. Bersama Bujang Jambi guys, dan Bayu Apriansah. Betul, Apriansah ya? Oke. Jadi kita berisi kau Purno. Oke guys, kita makan dulu ya. Udah lapar guys, sebelum melanjutkan perjalanan kita makan dulu. Kita ditraktir guys sama Bujang Jambi. Yoi, Asko ya. Traktir ya. Iya, Asko jangan lagi. Nanti di GPRC gantian. Wah, nggak sanggup kau ya, Jostol. Kita lanjutkan perjalanan guys ya. Setelah tadi kita ngademin ban, makan, nanti kita lanjut istirahat di rest area berikutnya guys ya. Ini baru jam setengah 11 guys. Paling nanti kita kalau nggak di 306 di 277 apa 2 berapa gitu guys.